Wanita ini mendorong kayu ke dalam air, dan merasakan dinginnya air danau. Kedua tangannya memegang kayu dan berenang ke tengah danau. Setelah menemukan lokasi, dia berenang ke dasar danau. Ternyata di dasar danau ada pesawat yang tenggelam. Dia menemukan beberapa barang di dalam pesawat, lalu dengan cepat naik ke permukaan. Ketika bersiap membawa barang-barang kembali ke daratan, tiba-tiba seekor beruang muncul di perkemahan. Beruang itu menemukan makanan di sana. Melihat beruang di tempatnya, dia sangat tidak berdaya. Pada saat ini beruang menemukan sesuatu. Beruang berjalan lurus ke sisi Sam yang berbaring di pantai. Melihat jasad temannya terancam, dia memukul air dengan putus asa, mencoba mengalihkan perhatian beruang, tetapi beruang tidak memperhatikannya, dan perlahan mendekati Sam. Setelah beruang menyadari Sam telah meninggal, dia berjalan begitu saja meninggalkannya. Anna berada di permukaan air terengah-engah. Setelah sampai daratan, dia memeriksa isi barang itu. Selain tumpukan dolar, tidak ada lagi yang bermanfaat. Kemudian Anna menyeret tubuh Sam ke tanah lunak untuk menguburnya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Melihat tas yang penuh dengan uang, Anna menggunakan banyak uang sebagai bahan bakar. Anna menghancurkan harapan kecil yang tersisa. Sekarang Anna hanya ingin bertahan hidup di hutan belantara ini. Pertama, dia menyelesaikan masalah air minum. Meskipun aliran di sini adalah air salju dari pegunungan, tetapi di dalam air banyak benih hewan yang menyebabkan bakteri tumbuh di dalam. Anna memasuki hutan lagi untuk mencari solusi. Baru berjalan sebentar Anna melihat potongan besi. Kemudian dia menyusun potongan besi itu menjadi mangkuk. Dia menggunakannya sebagai alat memasak air. Masalah air telah diselesaikan. Berikutnya adalah sumber pangan. Manusia bisa bertahan sekitar 1 bulan bahkan hanya dengan air minum. Di hutan rimba ini, kemungkinan Anna ditemukan hampir nol. Dia harus berjuang untuk hidupnya. Setelah beberapa kali mencoba, dia tidak dapat menangkap ikan dengan tangan. Kemudian Anna menggunakan antingnya sebagai kait memancing. Mengikat anting dengan benang kapas. Setelah ikan berhasil dipancing, alat pancing itu tidak mampu menahan kekuatan yang begitu besar. Anna pergi lagi ke hutan. Dia menemukan sedikit keberuntungan, menemukan banyak blueberry di sana. Setelah memakannya, dia memasukkan sisa blueberry ke dalam wadah. Kemudian kembali ke hutan, memetik lebih banyak blueberry. Saat ini tiba-tiba turun hujan. Anna mengingat sesuatu. Setelah kembali ke perkemahan, dia menggunakan botol kosong untuk diisi air hujan. Lalu berlindung di bawah rumpun kayu, menunggu hujan berhenti. Gadis yang tersesat di tengah hutan belantara ini kehilangan harapan untuk bertahan hidup. Tapi setelah melihat foto anaknya, dia kembali tangguh, segera berkemas dan menuju puncak gunung. Setelah jelas menentukan arah, dia memulai perjalanan pulang, agar tidak tersesat di hutan. Dia menandai jalan dengan tali plastik. Anna menemukan jejak kaki di tanah. Ini berarti seseorang ada di sini. Anna mengikuti jejak itu berharap bisa keluar dari hutan. Tiba-tiba dia menemukan tali plastik di dahan pohon. Itu tanda yang dia tinggalkan. Pada saat ini dia menyadari sesuatu. Anna memeriksa kakinya dan menyadari jejak kaki itu sebenarnya miliknya. Anna memutuskan kembali ke perkemahan lagi. Dia menemukan jarum lalu mengasah jarum itu. Dia menusukkan jarum dalam gelembung. Dengan itu dia menciptakan alat penunjuk arah sederhana. Mengikuti arah jarum, Anna kembali lagi ke hutan. Tapi sekarang hujan deras lagi. Tubuhnya kedinginan ditambah membawa tas berat, membuat Anna sangat lelah. Dia harus membuang sebagian barang dan tetap berjalan. Tapi staminanya terus menurun. Dia harus membuang satu persatu barang yang tidak diperlukannya, termasuk tumpukan dolar itu. Ketika berjalan dia menemukan lagi tumpukan dolar yang dia buang. Anna bergegas mengeluarkan kompas dari ransel. Ternyata daya magnet pada jarum sudah hilang. Ketika mau mengasahnya, dia lupa membawa jam tangannya. Ketika berjalan lagi, Anna mendengar suara di belakangnya dan membuatnya sangat takut. Anna bergegas memanjat pohon tapi dahannya tiba-tiba patah, membuat Anna menggantung terbalik di pohon. Saat itu ternyata Anna hanya melihat seekor kucing hutan kecil. Dia akhirnya bernafas lega. Anna tertidur di bawah pohon, sampai kebisingan di langit membangunkannya. Ketika dia melihat ke atas ternyata itu adalah pesawat. Dia mengejar pesawat dan berteriak meminta tolong. Tanpa memperhatikan apa yang diinjaknya, Anna terjatuh ke dalam gua sedalam ratusan meter.
Ketika dia bangun, dia menyadari kakinya tertimpa batu cukup besar. Dia memikirkan bayi dalam kandungannya. Anna berusaha keras menarik kakinya dari batu, lalu mencoba memanjat di dinding tebing. Tapi badannya sangat lelah sekarang. Ketika itu Anna menemukan jalan keluar dari gua. Kemudian dia berhasil keluar dari gua, dan menyadari bahwa tempat ini ternyata tepi tebing. Ketika dia akan melangkah keluar, batu yang diinjaknya retak lagi, membuatnya terjatuh dari atas tebing. Ketika terbangun seluruh tubuhnya lebam. Kaki kirinya juga mati rasa. Anna membuat tongkat dengan ranting pohon. Kemudian berusaha berjalan dan meninggalkan semua barang miliknya. Pada titik ini Anna merasa tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Mendengar suara dari jauh, dia menemukan sungai yang mengembalikan harapan Anna. Dia menemukan dahan yang tebal dan melompat ke dalam air. Menggunakan dahan itu mengikuti arus air. Namun arus terlalu deras membuat Anna tidak kuat memegang dahan itu. Kemudian dia pasrah dan mengambang di atas air. Keajaiban sekarang datang. Anna yang mengambang di sungai ditemukan nelayan. Di bawah bantuan 2 orang, Anna akhirnya terbangun. Beberapa bulan kemudian Anna dipertemukan kembali dengan suaminya, dan berhasil melahirkan seorang anak. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.